kira-kira bagi mahasiswa baru nih ya, mahasiswa baru kira-kira bagi Ical, penting gak sih mengetahui latar belakang kampus? Dengerin. Skip anjing. Jadi pertama. Iya mau pure bener ya. Jadi presma, presiden. Presma. Catat. Ya, Planning. Sip. Aduh. Ya. Teman-teman kembali lagi di podcast Kang Sarung episode ini di segmen ini ya. Ini bukan podcast serius teman-teman. Jadi walaupun ada saya tapi ini kita ya nggak serius lah, nyantai. Kita kedatangan tamu, ini namanya Ical. Halo Atun. Halo. Baikan nih. Ini Jupri. Ya lo, asap. Ini Jupri. Jadi kita untuk di segmen kali ini kita mau ngebahas nih, karena kan di tahun-tahun sekarang dari setiap kampus sedang ini ya sibuk mahasiswa baru ya. Iya, mahasiswa baru. Kalau di UPI kan sekarang sedang persiapan buat mau ke UNIF ya. Buat mau ke UNIF, kalau di Unpad di sana udah ada Prabu dan lain hal dan kampus-kampus yang lainnya. Nah, di sini kita mau coba diskusi dan sharing ya, karena di sini kebetulan Ical itu adalah mahasiswa baru mahasiswa baru UPI gitu di tahun 2025 ya. Tahun 2025 gitu. Nah, kalau ini adalah mahasiswa aktif dari organisasi pihak UPI gitu. Jadi kita pengen coba sharing session mengenai apa aja sih yang harus dipersiapkan kira-kira buat mahasiswa baru nih untuk nanti ketika masuk perkuliahan. Oke, kita langsung saja ke segmen yang pertama. Nih, kira-kira untuk menuju menuju anjing. Ade. Kira-kira nih ya persiapan maba menuju kehidupan kampus. Nah, kira-kira motivasi Ical kuliah itu kira-kira apa sih? Motivasi mau kuliah ini? Karena saya ingin mengembangkan ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Bela diri apa tuh? Silat. Wah, benar. Saya kedepannya mau jadi atlet soalnya kan. Jadi atlet. Salah tuh masuk kuliah mah tuh. Iya. Salah, Pak. Karena maksudnya beda jenjang lah. Karena untuk atlet, kenapa nggak masuknya ke klub silat tinggi misalnya, terus ikut kejuaraan kan nggak perlu kuliah juga bisa. Bener nggak? Iya. Demotivasi atau khawatir. Oke, yang lainnya deh, yang lain apa nih? Niatnya apa sih kira-kira motivasi atau cerita awalnya nih bisa sampai kuliah di UPI kira-kira gimana nih? Awalnya saya coba mengikuti SNBT. Masuk eligible. Saya coba daftar nih. Dan setelah pengumuman kelulusan, pas dilihat masuk ternyata alhamdulillah. Hoki ya, jalur langit. Jalur langit berarti. Iya. Boleh. Boleh. Hoki ya. Boleh juga hokinya. Boleh juga. Terus? Udah. Oke. Jadi niatnya apa nih? Masuk kuliah. Mau kuliah itu kira-kira apa? Apakah memang hanya sekedar mau mengembangkan karena bagus nih di UPI ada UKM silatnya bagus. Ya emang itu juga, soalnya kan di UPI itu kan sama ya seperguruannya sama ya namanya. Seperguruan. Risai diri namanya. Oke. Saya lanjutin di sana saya. Merpati putih saya mah. Jadi pengen ngelanjut di UKM. Oke, hebat. Nah, kalau buat ini kira-kira bagi mahasiswa baru kira-kira bagi Cal, penting gak sih mengetahui latar belakang kampus? Penting. Kenapa tuh? Kenapa tak penting, Pak?
agar kita tidak kaget nanti lihat pergaulan di kampus kan. ya. Betul. Terus apa lagi? Lagi. Kita tahu fasilitas kampus gimana. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas kampus dengan sebaik-baiknya. Sudah ada kan perpustakaan, terus laboratorium olahraga. Gitu. Kalau dari pihak mahasiswa aktif nih, kira-kira ada nggak sih fasilitas atau misalnya di Mokaku kira-kira yang tergambar kalau misalnya tentang biar bisa mahasiswa baru ini mengetahui latar belakang kampus, ada nggak kira-kira? Kayak gimana ya tuh? Misal contohnya ini kampus UPI yang dibentuk tahun sekian, misalnya dulunya IKIP Bandung, sekarang jadi UPI. Terus misalnya jadi ini Jaster Merah, kapan terbentuk Jaster Merah? Asalnya Jaster Biru Paralon. Jadi Jaster Merah itu kan latar belakang secara historis ya. Nah, terus gedung-gedungnya misalnya ada pasti ya? Ada, pasti ada dari situ kan. Dari situ kan biasanya Mokaku tuh ada univ dulu, tingkatan univ, terus habis itu ada yang tingkatan fakultas. Nah, biasanya di tingkatan fakultas itu lebih dieksplor mengenai fakultasnya. Ya, lebih intim untuk memahami fakultas itu sendiri ya. Karena kan dari fakultas juga nanti biasanya ada dari prodinya. Dengerin Cang. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Mokaku univ itu dia lebihnya secara garis besar univnya. Kalau misalkan Mokaku fakultas secara garis besar si fakultasnya. Sedangkan kalau yang Mokaku prodi, ya itu berarti di prodinya. Gitu. Biasanya mah. Tapi buat Ical sendiri ada nggak ketakutan ketika pertama kali nanti kan Mokaku ya, masuk kuliah, masuk kampus. Kira-kira apa sih yang ngebikin Ical itu takut? Ada nggak ketakutan? Nggak ada sih. Wah, ya lo emang atlet silat emang iya jiwana bukan nama ya? Kagak, bukan nama. Madap. Tapi kalau buat ini pertama kali. Tapi Cal, kira-kira tadi kan kalau ketakutan nggak ada ya? Kalau ketakutan nggak ada. Kalau ini apa namanya? Mungkin bukan ketakutan ya, lebih ke kekhawatiran deh. Ada nggak kekhawatiran? Ada. Apa tuh? Kan emang di kampus tuh kan pergaulannya bebas ya. Dari siapa itu? Dari saat ya. Banyak ya? Banyak. Oh, info masih sekeliwiran ya? Iya. Nah, takut kebawa arus gitu. Takut terbawa arus. Nah, kira-kira kalau misalnya kekhawatiran takut terbawa arus, apa sih yang dipikirin sama Ical untuk menghadapi kekhawatiran tersebut? Punya planning apa nih biar tidak terbawa arus? Pertama dari pergaulan ya. Terus bagus, berarti filtrasi teman, cari-cari pola pilih teman. Terus kita harus punya jati diri. Kalau ini bagi mahasiswa baru yang belum mendapatkan jati diri, kira-kira dari Ical sendiri ada solusi nggak, masukan nggak? Apa ya? Nggak ada, kan dia masih yang baru. Ya kan dia mah kebayang gitu, kebayang. Mau ikutan. Dia mah sudah terbayang jati diri kan, untuk teman-teman yang belum terbayang mengenai jati dirinya nih. Kan kalau Ical udah ketahuan silat nih. Ya jati dirinya saya mau fokus di dunia persilatan. Ini udah kebayang kan berarti ya. Cuma bagi orang-orang yang masih belum kebayang nih masuk ke dunia kampus, misal contohnya karena paksaan kah misalnya ya, atau karena gengsi misalnya dengan teman-temannya, atau memang karena ya tadi ya paksaan disebut misal orang tua kah, misalnya lingkungan kah misalnya, atau memang karena tidak ada planning untuk kuliah, cuma memang karena kesempatan ada kuliah dan dia coba-coba akhirnya tadi hoki misalnya masuk kuliah. Sebenarnya kan tidak ada rencana ya untuk kuliah ya. Cuma kan tapi karena sudah masuk berarti kan otomatis dia harus mengetahui nih apa yang harus saya lakukan ketika nanti kuliah. Nah, bagi Ical sendiri kira-kira buat temen yang masih bingung tentang hal itu, apa sih kira-kira ada tips nggak nih biar bisa mengenali jati diri misalnya, entah dari hobi kan misalnya. Itu kayaknya salah pertanyaan, kesini harus kieu ya pokoknya mah mun misalna ya Sunda tenan naon ya. Kalau misalnya nih kan Ical tadi sudah terbayang ingin jadi silat ya, berfokus di olahraga silat. Terus misalnya buat temen misalnya kita ambil contoh mungkin jurusan program studi mungkin PKN.
Misalnya sosiologi kan kalau sosiologi kita pendidikan ya. Nah di pendidikan kan bisa entah jadi guru, entah jadi dosen. Nah di situ buat mahasiswa baru mungkin kepikiran kayak aku pengen masuk pendidikan sosiologi ntar jadi guru, atau nanti pengen lanjut studi lagi nanti buat ke dosen. Betul. Gitu. Betul, ya. Bingung. Terus kumaha? Iya, tips buat misalnya nih teman-teman atau misalnya mahasiswa baru yang mungkin belum kebayang lah di kuliah nanti mau jadi apa sebenarnya. Betul. Karena gini ya teman-teman, untuk mahasiswa baru nih misalnya Ical itu masih belum kerasa kalau misalnya ketika Ical merasakan dunia perkuliahan, kampus, masuk kelas, kesana kesini, organisasi mungkin misalnya ya UKM dan lain hal. Ternyata Ical tuh baru sadar ketika di pertengahan itu, saya itu salah jurusan. Nah, biar tidak seperti itu, kira-kira pandangan dari teman-teman gimana nih? Dari Ical dulu deh, kira-kira. Berarti kita harus tahu dulu program studi yang mau dipilih. Udah masuk, Pak. Udah masuk. Udah Kalau udah masuk. Iya. Udah pilih nih. Ya. Udah pilih. Aing bingung, Cak. Udah pilih. Ya. Misal, saya pendidikan kemanusiaan nih. Tahu berarti kan. Pendidikan kemanusiaan. Asik nih, kayaknya asik nih. Kuliah. Aduh, ini salah jurusan, pusing dan lain hal misalnya. Atau apa sih ini tentang manusia dan lain hal gak jelas. Aneh. Misalnya kan tiba-tiba di tengah jalan bisa jadi seperti itu kan. Karena nggak bisa kita pungkiri emang banyak yang seperti itu. Yang bisa jadi dia keluar karena mungkin merasa bahwa nggak nyambung guys, ngobrolin manusia ngapain sih? Ngobrolin manusia purba ngapain sih? Kan ada itu yang kayak gitu. Nah, Ical untuk biar tidak seperti itu, kira-kira Ical apa yang akan lakukan nantinya? Saya kemarin Hiji, Lain komdis beda segmen. Ntar di sensor komdis. Ya, jadi gini lah. Oke. Kita ganti pertanyaan. Ical kan tadi berbicara mengenai kekhawatiran tentang sebutlah pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Nah, berarti Ical kan tadi udah bilang tentang filtrasi teman, ya. Kira-kira selain dari filtrasi teman apa sih yang menjadi kunci dasar untuk agar tidak tergerus secara moralitas dan nilai maupun norma? Nah, Jose nih. Ini nggak ada unsur paksaan ya. Emang pure ini pure. terbukti Ical adalah mahasiswa baru. Iya, benar. Sini masih. Oke, mohon maaf. Mungkin agak ini ya. Gini, Ical kan udah tahu nih tadi, saya harus filtrasi teman, ya. Nah, selain dari filtrasi teman, kira-kira apa yang harus dijaga bagi Ical diri Ical sendiri lah, agar diri Ical teh nggak kegerus sama pergaulan bebas. Selain filtrasi teman ya. Loh, itu di belakang ada batu. Batunya. Provokator. Oke. Gini. Oke, Kang Jupri kira-kira gimana? Kang Jupri kan udah ada experience lah iya. kehidupan di kampus. Dengerin. Skip. Ini pertama. Iya mau pure bener ya. Misal nih Jupri kan udah tahu nih kehidupan di kampus. Nah, kira-kira Jupri kalau misalnya tadi dengan pendapat dari Ical tentang kita ini harus filtrasi teman agar kita tidak tergerus dengan pergaulan bebas. Nah, selain itu kira-kira apalagi sih yang menjadi kunci gitu ya agar tidak tergerus dengan pergaulan bebas? Biar nggak tergerus ya, ini mah dari pengalaman pribadi lah ya. Kita tuh punya pegangan salah satunya dari satu agama itu paling tinggi, tapi garis besarnya pokoknya punya prinsip aja. Prinsip misalkan kayak kita punya teman banyak, tapi ada teman yang dekat, ada teman yang sekedar kenal. Misalnya kita kenal, dia orangnya kayak gini,
tahu namanya, tapi nggak yang benar-benar dekat gitu. Jadi cuma kenal aja. Karena di perkuliahan itu, ini pribadi ya, cerita dikit mungkin. Oh, boleh dong. Guys, saya dulu semester 1 itu benar-benar memang punya ketakutan. Ketakutan salah satunya nggak punya teman. Ya. Nggak punya teman kayak, kita membuka topik ke seseorang tuh pasti ada rasa takut dong. Ya. Rasa takutnya antara kayak entah topiknya nggak nyambung, Betul. entah kitanya SKSD so asik. Oh, ini orang gila ini. Oh ini So- so orang deket gila, ini banget siapa ini kan Apa gitu. sih? Apa ya? Ya. Nah di situ juga kayak nggak apa-apa kita punya mungkin awal-awalan kayak belum Ya. pada kenal. Oke lah kita kenalan, kita seiring berjalannya waktu temenan karena kan apalagi satu angkatan ya itu yang paling sebenarnya dibutuhin. Tapi di satu angkatan itu ada segmen-segmennya lagi, ada tingkatannya lagi, ada teman dekat, ada teman belajar, ada teman angkatan. Kalau dari saya sendiri mah gitu ada 3 tingkatan. Tapi juga ada lagi 4 kalau nggak salah satu lagi teman organisasi. Teman organisasi. Ya. Kalau itu mah kayaknya lebih sedikit inilah. Ini mah lebih yang dekat-dekat itu teman angkatan. Teman belajar, teman dekat, teman belajar sama teman angkatan. Oke. Nah di situ kita mungkin awalan lebih ke arah coba dulu kita ke teman angkatan. Dari teman angkatan nanti ada hukum alam, hukum rimba. Kita selektif lah. Oh iya ini orang misalnya suka silat. Inilah satu lingkaran Ya, satu hobi. Satu hobi gitu. Nah di situ ngobrol. Oh jadi teman dekat. Tuh. Nah dari situ ya udah. Lebihnya ya punya ini aja sih, punya prinsip pegangan yang kita tuh yakin sama diri sendiri dan juga yakin dengan lingkungan yang apalagi ya sekarang tahun media sosial seperti itu kan ya. Benar-benar kebuka semua lah gitu di semuanya di situ. Nah kita dilihat juga di situ gitu. Kalau teman yang terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat buruk belum tentu buruk. Jadi kita tuh harus benar-benar memproses di situ tuh kayak, oh ini buat teman belajar oke. Oh ini buat teman yang kenal doang nggak apa-apa. Oh ini teman dekat asik nih. Di situ. Dari aku mah. Udah kebayang. Oke. Jadi apa gitu? Jadi apa? Enggak. Pertanyaan jadi beda. Pertanyaan pertanyaannya. Pertanyaannya gini, sekarang buat Ical. Khusus buat Ical ya. Nah, sejauh ini kira-kira yang udah Ical bayangkan tentang perkuliahan, Ical punya rencana apa aja selain misalnya mengikuti kegiatan akademis? Ngerti ya, kegiatan akademisnya maksudnya masuk kuliah, belajar di mata kuliah. Nah, selain itu kira-kira Ical itu punya perencanaan apa sih selama perkuliahan? Misal bisi ya teuing liar teuing. Misal rencana di perkuliahan entah join hima tingkat prodi kan. Ya. Itu tuh himpunan mahasiswa yang tingkat prodi, entah nanti mungkin ingin lanjut ke tingkat fakultas yang itu-gitu atau mungkin lebih bagus lagi pengen berprestasi. Mapres, mahasiswa berprestasi. Nah, ini mungkin gambaran dari Ical sendiri seperti apa buat nanti ke depannya. Kedepannya Ical mau pertama kan jadi KM. KM oke, ketua mahasiswa. Terus nanti ke ketua angkatan. Ketua angkatan. Oh, udah kebayang ketua angkatan. Harapan. Terus lanjut ke ketua himpunan kan ya. Himpunan, naik lagi guys. Terus jadi BM Univ. Iya. Jadi presiden. Presma. Catat. Ya, Planning. Ya, planning bagus itu. Bagus. Kenapa? Karena saya rasa cukup penting ya. Planning bagi mahasiswa baru untuk menjalani kehidupannya nanti di perkuliahan itu dia harus punya prinsip. Yang pertama prinsip dia ini harus mengenal diri. Kira-kira aku suka hobi apa ya? Kira-kira aku pengen aktif di mana ya? Kira-kira
aku ini sukanya bermain dengan orang yang seperti apa ya, itu harus tahu dengan diri sendiri itu. Kenapa? Karena takutnya ketika misalnya Ical masuk ke dunia perkuliahan tanpa mengenal diri, Ical itu akan yang namanya disebutnya terjerumus kepada suatu circle, di mana circle itu ternyata tidak cocok dengan Ical. Dan Ical itu baru tahu itu ketika merasakan hal-hal yang memang tidak diinginkan bagi Ical. Misal Ical ini memegang nilai prinsip teguh pendirian misalnya terhadap agama misalnya. Ya. Tapi Ical sendiri terjerumus di dalam pergaulan yang memang itu berlawanan dari prinsip Ical sendiri. Dan ternyata Ical itu tidak bisa membaca hal itu di awal. Terus saja ikut bersama. Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Tergerus kan dengan pergaulan bebas. Ternyata Ical sendiri jadi mengikuti pergaulan bebas. Karena mau tidak mau ketika Sunut gitu. Garako. Udah lah. Ya. Oh barang saya emang puting itu sare. Sekedar sibuk aja. Mama udah sibuk ya. Mama udah sibuk. Mempersiapkan buat mokaku. Tidak. Oh, tidak. Terus kumaha sibukna? Kemarin malam biasa kumpulan kelas. Ah gitu. Bonding. Adalah di daerah UPI ya. Nah terus saya mau ke Jatinangor. Dan ternyata di jalan habis bensin motor tuh. Dan posisi HP saya mati. Jadi saya dorong terus sampai pom. Dari situ nyampe ke Jatinangor ya, ke kosan teman, mau ngambil barang saya. Jam 12:30 baru nyampe. Terus beli nasgor dulu, ngantri laman beli nasgornya. Habis itu datang ke rumah jam 2. Nah, baru tidur dari situ. Podcast apa sih? Podcast apanya? Nyambung, Pak. Oh nyambung. Iyalah prolog. Siapa ini, Cok? Anjing. Oke. Lanjut. Saya pengen tanya ini agak penasaran juga Skip ke menghindar. Bukan. ini serius, saya punya pertanyaan bagus ini buat Ical. Yang pertama, kira-kira Ical punya pandangan apa sih ke UPI sampai masuk kuliah ke UPI? Saya itu emang awalnya nyari kampus yang ada jurusan olahraga. Yang ada jurusan olahraga. Aduh. Dan ternyata ada di UPI nih. Coba daftar ke UPI dan keterima. Oke. Orang perasaannya SNBP baheula katarima. Lain milikna berarti. Benar lain milikna sih. Can hoki. Can hoki. Tapi Ical punya pandangan apa kepada UPI? UPI bagus dari mana sih misalnya? Pendidikan berarti kan. Iya. Ical mau jadi guru. Ya dan emang kata kakak saya emang suruh nerusin ada di sekolah. Oh dari Jadi gurunya guru berarti. olahraga ya. Oh gitu. Hanya masuk ke UPI gitu. Oke, ngerti. Jadi emang dibutuhkan ya. Iya. Makanya milih ke situ. Oke, dari keluarga juga dibutuhkan berarti ya. Iya. Oh, hebat sekali. Keluarga akademisi. Keluarga akademisi. Oke. Yang kedua, berarti Ical emang pengen jadi guru kan? Ya? Enggak sih. Tapi enggak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini jadi jatuhnya paksaan atau emang niat Ical sendiri? Enggak kepaksa sih. Lebih ke dipaksa. Enggak. Gimana ya? Jadi emang keinginan dan oke, Emang selaras nih gitu. iya. Oh gitu, ngerti. Ini yang kedua, pertanyaan seru nih buat mahasiswa baru.
Nah, Terus pesimis deh santai. santai. Lain terjadi. Tuh. Jadi poho pertanyaan. Betul. Mikir lah. Persiapan. Persiapan mahasiswa baru. Oh ini. Anjing. Kap kira curang. Oh, ya, Ical tahu nggak kira-kira orang yang mendapatkan kesempatan kuliah itu sangat langka di Indonesia? Udah tahu. Nggak tahu. Baru tahu tadi ada yang ngasih tahu. Oh gitu. Iya. Itu kan di briefing. Itu anjing. briefing. Berapa persen? 6% 6% yang mengikuti atau yang lanjut ya, kuliah. yang lanjut sampai ke perkuliahan itu hanya 6%. Terus kalau data dari SMA itu 40 ya kalau nggak salah, Ya sekitaran segitu. 40 sampai 20 ya Bisa lanjutin. yang bisa ngelanjutin. Itu dominasi yang tidak bisa kan, yang tidak bisa lanjut ya. Berarti kan begitu langka ya, begitu langka kita bisa melanjutkan perkuliahan, begitu langka kita bisa mendapatkan kesempatan berkuliah. Kira-kira Ical senang gak sih? Seneng lah. Anjay, kalau senang. Kenapa tuh senang? Karena tidak banyak yang bisa kuliah. Cerdas, coba cerdas. Langsung aja mapres. Coba cerdas. Gitu yang. Ini kan Enggak, benar. Cuma maksud saya itu yang jadi senangnya itu kan tadi langka ya. Iya. Cuma dalam mempersiapkan, jadi gini, Ical itu punya barang langka. Tapi kalau misalnya barang langka ini tidak dirawat, tidak diperhatikan, kira-kira apa yang terjadi dengan barang langka ini? jadi jelek. Jadi jelek, bisa jadi rusak, Ya. bisa jadi tidak berlaku, betul nggak? Nah, Ical punya planning apa nih kira-kira selain masuk UKM? Oh tadi udah disebutin sih sampai presma sih. Udah. Langsung udah. Beres. Oh ini deh. Anjing goblok pusing, Cok. Dari Akang Jupri kira-kira punya tips apa nih ke mahasiswa baru? Tips. Kan langsung podcast. Organik men. Tips buat Buat mahasiswa baru nih, tipsnya explore diri pokoknya, Mas. explore diri ya. Dari situ, dari kita mengenali diri sendiri, dari kita mengenal lingkungan seperti apa, jadi kita bisa beradaptasi di situ. Misal pengen join himpunan, tapi kan di himpunan tuh ada beberapa departemen, ada beberapa di bidang divisi, entah itu bidang mungkin minat dan bakat, yang di situ ada rata-rata minat dan bakat ada olahraga, itu bisa dieksplor. Kesenian benar. Terus mungkin atau dari langsung inti mungkin sekretaris umum, bendahara umum bisa. Nah di situ juga kita bisa proses untuk sebelum masuk ke himpunan, mungkin proses kita belajar mengenal Betul. diri kita sendiri tuh, kayak kita tuh maunya apa, kita tuh butuhnya apa, seperti itu. Contohnya deh dari saya dulu saat SMA lumayan banyak berorganisasi. Contohnya organisasi entah itu dari Paskibra, terus dulu tuh ada namanya PDK, pengembangan kaderisasi, divisi saya tuh. Nah di situ juga kayak kepikiran, mungkin nanti di kuliahan itu kepikiran buat PSDO, pengembangan sumber daya organisasi. Nah di PSDO tuh ada apa aja? Ada kaderisasi lah, terus ada mengenai pengembangan di dalam organisasi itu seperti apa. Jadi sesimpel dari titik kecil aja kita kenal dulu diri kita sendiri. Gitu kalau dari saya mah. Juga offset, Cok. Hah? Offset juga, Cok. Nah, Maksudnya kan acan apal kan. oh iya. Offset juga, Cok. Sejak awal offset ini, Cok. Balikan nih, ulang. Pokoknya nama di awal, mengenal dulu diri sendiri. Guys. Nah, sejalan enak. Susah. Serius.
Ical punya cita-cita apa sih kira-kira setelah lulus nanti di UPI? Jadi atlet silat sih. Jadi atlet silat. Sekarang belum jadi atlet silat berarti? Belum ya? Masih jadi apa? Peserta silat? Nggak boleh nih. Akhirnya jadi naon atau gimana? Jadi jelema. Jadi coba. Nggak sekat, eta berarti nggak beres. Aslina Beres, nggak beres. cuma plus tunggu itu. Bisa balik aja. Lagi mah lanjut. Lagi mah. Ayo sumbangan pertanyaan. Ayo sumbangan Semuanya pertanyaan tadi akan kameramen. Mungkin sumbangan pertanyaannya mungkin spontan nih Pak ya. Mungkin ini dari kakak-kakak belumnya tapi kasih pesan-pesan supaya tidak tersesat ya tadi ya di awal tidak tersesat di jalan yang kampus yang begitu agak gimana gitu ya. Oke, mungkin gitu lah Banyak dinamikanya ya. Banyak dinamika. Yang pertama benar kata Ical tadi. Ical kan udah menganggap bahwa pergaulan bebas ini bisa berbahaya bagi diri ya. Jadi kan Ical tadi udah bagus. Yang pertama berarti saya ini harus kedepannya itu filtrasi teman. Cuma yang saya harapkan itu untuk di awal-awal mah ya bagi mahasiswa baru jangan takut lah. Coba untuk mengeksplor diri itu potensinya apa. Aku nih punya kesukaan apa. Misal tadi udah bagus dari Ical aku pengen jadi atlet, otomatis kan berarti kira-kira atlet apa? Oh silat, berarti kan masuk UKM silat. Itu namanya mengembangkan potensi lebih tinggi keterampilan kan jadinya lebih hebat berarti kan nantinya karena ya banyak profesionalnya lah di sana. Nah yang kedua kita itu harus sebanyak mungkin carilah pertemanan, relasi, kesana kesini cari aja temen. Kenapa? Karena yang pertama kita masih belum tahu juga ya yang satu frekuensi dengan kita, yang satu hobi dengan kita, yang satu tongkrongan dengan kita, atau bahkan tadi kalau disebutkan dengan Kang Jupri itu ada teman dekat, teman akademis, teman belajar ya, terus ada teman angkatan. Itu kan kita masih belum tahu ya tentang hal itu semua. Itu harus dicari. Dengan apa caranya? Ya kita harus sebanyak mungkin mencari teman sampai akhirnya kita tahu yang cukup berteman dan yang kita bisa menjadikan dia sahabat, dia teman sejati itu siapa gitu. Benar. Gitu. Jadi nggak hanya semata-mata saya ikut ke sana, saya ikut ke sini, ke sana juga ikut, ke sini ikut. Boleh seperti itu, cuma kan yang jadi permasalahan itu ketika nanti Ical sudah masuk ke semester pertengahan itu akan terasa capek. Apa yang capek misalnya? Oke, secara fisik kita kuat. Kenapa? Karena kita pemuda. Ya. Tapi secara mental, secara pikiran itu akan tergerus. Teman-teman, akan tergerus itu. Apa yang tergerus misalnya? Capek dalam berpikir. Banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai Z misalnya. Ikut ke sana, ikut ke sini. Belum nanti sakit hatinya misalnya dengan teman misalnya. Belum dengan hubungan yang lainnya, relasi atau relationship dengan yang lainnya misalnya. Romantisme lainnya misalnya teman-teman. Itu pasti akan capek terasa. Jadi mulai dari awal ini gak apa-apa kita ikutin aja. Cuma kesini kita harus sudah tahu yang menjadi fashion kita itu apa. Iya. Harus sudah menempatkan diri kepada fashionnya. Jangan sampai kita mengikuti fashion orang lain. Jadinya apa namanya? Ikut-ikutan deh. FOMO guys. Jadi jangan sampai FOMO itu mengikuti kebanyakan orang. Jadi itu butterfly effect. Butterfly effect itu ketika satu atau dominasinya terjadi ya kita mengikuti yang terjadi gitu. Tidak memiliki jati diri nantinya gitu. Nantinya potensi dari Ical sendiri dari teman-teman akan hilang, tidak akan muncul potensinya. Karena apa? Mengikuti hobinya orang gitu. Jadi dari sekarang kita harus mengenali yang namanya kita diri sendiri dulu aja gitu. Kita ikutin terus sampai akhirnya kita menemukan fashion yang tepat. Itu sih untuk solusi bagi mahasiswa baru karena cukup luas, dunia kampus ini sangat luas sekali. Luas sekali. Dari cara berpikir banyak kacamata untuk memandang
kampus itu seperti apa, banyak kacamata. Kita hanya perlu memilih sesuatu hal yang bermanfaat dan menjadi keharusan kita untuk digunakan kacamata. Jadi kita harus milih kacamata salah satu agar menjadi point of view. Dan point of view, cara pandang. Seperti itu. Segitu saja dari podcast ini, bukan podcast serius. Ya emang gak serius ya. Emang cuma, gak serius sebenarnya. ini mahasiswa baru teman-teman. Ya Anda tahu lah, Anda bisa menilai. Oke? Batir. Saya belum tidur. Ini mahasiswa baru. Habis dalam motor. Dadah dulu.